SD lu ya jarang ketemu sama orang tua lah ibaratnya Nah. gitu buat kerja lah ibaratnya buat ya kan kerja buat tadi tadi pas ngobrol kita di belakang sebelum ini kan lu ngobrol katanya pernah ada itu masa-masa SMP usil-usil apa itu keusilan lu masa SMP atau SMA apa sebenarnya weh ketemu lagi Cap. iya mas. Udah mau ngomong dulu. Iya sok aja. Cecep namanya siapa? Cecep siapa? Cecep Priyono. Cecep Priyono. Iya. Gue boleh nebak tuh. Apa? Lu pasti orang Sunda. Betul. Betul. Kok kenapa langsung betul? Harusnya lu ngeles dulu apa gimana gitu. Orang jujur mas, enggak. Lu orang Sunda asli ya? Iya. Karena orang Sunda tuh biasanya namanya emang kayak Cecep, terus siapa? Yang nama-nama khas Sunda itu loh. Iya. Tahu artinya nggak mas? Cecep? Iya. Emang ada artinya? Ada. Apaan? Ya gue nggak tahu kan nanya lo. Enggak. Makanya gue nggak tahu nanya lu. Iya ya udah. Apa namanya? Emang ada artinya? Cecep? Ada. Cecep Cecep Priyono. tuh ada. Cecep tuh kalau nggak salah laki-laki yang kasep. Tahu kasep? Kasep ganteng. Ya itu. Terus? Ya, Cecep itu ganteng. Cecep. Priyononya itu anak laki-laki. Bentar, Priyono itu kayak nama-nama orang-orang Jawa, emang ada keturunan Jawanya? Maksudnya yang Jawa Tengah? Nggak ada. Tapi mungkin ntar jodohnya orang Jawa Tengah kali. Bisa jadi kan? Nah, kalau jodoh kan kita kan persiapan namanya Priyono. Nah, siapa tahu iya. jodohnya orang Jawa. Nah, kita kan nggak ada yang tahu juga sih. Tahu. Udah persiapan Cecepnya Sunda, Priyononya Jawa Tengah. Nah. Jadi untuk kalian yang belum tahu, Cecep ini asli Cirebon, di Semarang. Salah tuh. Asli Kuningan. Nah, Kuningan Jawa Barat, kuliahnya di Cirebon. Ya. Terus dia kuliah. Nah, ini sedang magang, baru magang di Semarang, di daerah Ungaran. Ya. Udah mau selesai ya Cep ya magangnya? Magangnya udah selesai mas. Udah selesai, udah presentase. Udah presentasi. Iya. Gimana? Selama berapa lu di Semarang berapa bulan? Dari tanggal 1 September sampai tinggal 30 November. September, Oktober, November, 3 bulan. 3 bulan. Lama banget. Iya. Ngapain aja lu maksudnya selama 3 bulan magang di Semarang sini gimana? Ya ke lapangan pasti lihat-lihat orang kerja kan. Ya namanya orang magang ya ngeliatin orang kerja, mana ada magang cuma bukan magang sebenarnya, gue bukan magang. Kerja praktik. PKL lah. Orang-orang bilang PKL. Iya. Kayak gitu-gitu, lihat-lihat orang kerja, ngamatin, ntar foto-foto, ngambil data buat laporan kayak gitu-gitu. Ya itu maksudnya gimana? Kesannya apa gitu loh? Apa ketemu cewek cantik, apa udah dapet kenalan, apa gimana? Lebih ke pembelajaran yang dapet lah, apa pembelajarannya apa? Ini sih mas, lebih ke apa namanya? Lihat kerja di lapangan tuh kayak gimana. Nggak mesti seluruhnya itu sama persis dengan apa yang dipelajari di sekolah. Oh, berarti intinya kan teori dengan praktek beda. Nggak beda seluruhnya, tapi maksudnya ada perbedaannya lah, gitulah. Ya kan? Ya, lebih fleksibel praktik tuh, nggak kaku kayak teori. Ya kan, kalau teori kan ya biasa, namanya teori kan ini itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya kenalan biasa. Udah dapet kenalan? Wah, kenalan banyak. Mas Bilal. Siapa itu? Ada orang Kroting. Terus ngapain nyebutin Kroting? Terus Kroting itu apa? Kroting itu ya pekerjaan di sana, di lapangan salah satunya. Namanya Kroting. Anak-anak Semarang, ada anak-anak Surabaya. Oh, ada PKL ada yang dari ada kan PKL di mana-mana, dari mana-mana. Surabaya. Dari mana aja Surabaya? Padang. Tadi Semarang, Surabaya, Padang itu yang pas aku ke situ, anak itu yang di situ. Oh, bareng-bareng sama mereka juga. Ya. PKL juga mereka. Udah selesai sekarang? Udah. Kebetulan kemarin terakhir bareng sama anak Semarang. Bareng Semarang. Ya. Ngeri lah, kenalan banyak kan, jauh-jauh lebih keren. Kalau misalnya main-main ntar mantep kan. Ya banyak kenal di mana-mana lah. Misalnya pas main ke Semarang ada temen, di Padang ada temen. Iya benar. Sama satunya mah Surabaya, di Surabaya ada temen. Terus
udah selesai. Mau pulang berarti ke Cirebon. Pulang Kuningan. Oh ya, ke Kuningan ya. Pulang 3 hari lagi. 3 hari lagi. Iya. Makanya nih gua sempetin bikin podcast sama lu. Iya. Ngobrol lah kita sharing. Terus lu ini kan kuliah. Semester berapa lu? 7. Semester 7. Gimana? Kuliah itu asik nggak? Ya sebenarnya kalau gue ya kuliah itu karena belum mampu bekerja sih mas. Tapi sekarang mikir juga kalau habis kuliah apakah mampu bekerja, kan enggak, masih bingung juga sih Ya mas. masih ngambang juga sih. Juga. Kan? Lu ambil jurusan apa sih? Teknik sipil. Teknik sipil. Teknik sipil biasanya kalau misalnya lulus ya kan terus mau kerja itu bagiannya di mana biasanya? Kalau sarjana hukum kan biasanya ke pengacara. Di penjara gitu. Oh bukan. Ya kan bolak-balik ke penjara kan. Ya ada juga yang sarjana hukum yang melenceng juga ada kan, ada juga gitu loh. Ada. Tapi kalau teknik sipil tuh apa? Kemana? Arahnya kemana? Ya, di kantoran kah apa? Apa ya? Pokoknya lingkup pekerjaannya kayak bangun-bangun rumah, gedung, jembatan, jalan. Berarti model kontraktor. Nah, infrastruktur kayak gitu-gitu pokoknya. Kayak bendungan yang di sini kan. Kayak gitu-gitu. Biasa. Nggak harus di lapangan terus, nggak harus di kantor terus, ke lapangan juga sering. Orang lapangan lah yang sipil kayak. Terus lu berarti kuliah di semester 7. Masa-masa muda lu, maksudnya berarti kan lu kan pasti ngalamin SMA. Sebelum kuliah kan SMA. Kalau gua kan sampai SMP doang kan. Kan kalau cerita orang-orang, kata orang-orang kan masa-masa anak muda yang paling menyenangkan itu kan pas SMA ya. Katanya begitu, gue kan nggak ngalamin. Ya ngalamin sih gue dulu lulus SMP, masuk tuh daftar di SMK lah, salah satu SMK di Solo. Cuman nggak DO sih. Dikeluarin? Enggak. Awal apa biasanya kalau yang masuk awal tuh apa? Ospek. Nah, pas ospek kan, gue ikut ospek tuh seminggu udah bayar kan, sebagian udah bayar berapa, udah dapet seragam, dapat buku, habis itu cabut karena nggak kuat apa? Bukan nggak kuat sih, karena dulu gue pengennya dulu gue bukan di SMK itu kan, karena pilihan biasa lah, pilihan orang tua, ya udah ikut. Ternyata lu jurusan apa sih mas? Apanya? Di sana di SMK-nya? Baru seminggu lu nanyain jurusan. Emang belum ada? Ya udah sih ngambil otomotif. Motor, mobil? Motor. Keren. Keren apaan? Ya gue sampai sekarang nggak ngerti motor lah. Sama. Iya. Makanya gue paling motor rusak masukin bengkel. Iya. Udah ada bagian-bagiannya kan. Udah ada bagian pekerjaannya masing-masing. Iya. Kalau dibenerin sendiri kan takutnya kasihan bengkel-bengkel yang lain kan, nggak laku nanti. Benar. Lalu lu kan mengalami masa-masa SMA. Ya. Lu SMA bangor nggak sih lu? Nakal nggak sih lu? Sebenarnya gini mas, kan lu tadi bilang masa SMA itu kata orang-orang masa yang paling menyenangkan kan? Iya, katanya begitu. Tapi kan mungkin tiap orang berbeda ya. Ada yang SMP, ada yang SMA, ataupun bahkan gak ada yang menyenangkan waktunya. Soalnya gini, waktu SMA gue tuh kayaknya flat banget gitu mas. Apa? Flat, datar gitu. Masuk jam 7, belajar, pulang jam 4, asar. Biasanya sampai malam, maghrib sampai isya itu biasanya. Pulang sekolah maghrib. Iya, jadi kan ngapain aja pulang sekolah yang intinya belajar tuh sampai jam asar lah. Asar kalau nggak jam 3. Selebihnya kan ada kegiatan kayak belajar kelompok. Ya, kayak kelompok belajar. Kayak apa namanya kalau SMA tuh ekskul, ekstrakurikuler. Iya, tambahan lah. Nah, ekstrakurikuler di SMA gue tuh ada yang ekstrakurikulernya tuh kelompok belajar. Jadi ngerjain tugas belajar materi apa. Ya biasanya kan ekstrakurikuler kan kalau enggak ya maksudnya olahraga apa. Banyak. Olahraganya ada. Lalu lu? Kalau gua dulu futsal ya. Voli ya. Olahraga juga. Olahraganya tuh. Olahraganya. Organisasinya ya ngurusin masjid kayak gitu kan. Dulu itu dulu. Ngeri. Jadi apa ya?
Kalau ke yang bangor-bangor itu nggak ada, lebih ke kebersamaan teman kalau SMA tuh. Berarti lo maksudnya ada matian anak yang enggak petakilan lah, yang Kayaknya bukan berarti bukan anak pinter lah lu ibaratnya. bukan Ada dapat ranking nggak pernah dapat ya ranking? enggak lah. Masa SD SMP nggak pernah dapat Kalau ranking? itu ada, Eh? ada dan nggak usah disebutin lah itu. Ya. Takut ria Lu itu. bukan masa takut nih. Ya buat maju yang lain aja kalau belajar itu penting. Ya pokoknya gini, dari SD sampai SMP gua tuh juara 2 cuma sekali. Juara 2 ranking. Ada prestasi nggak? Juara 2 sekali, juara 3 sekali. Itu apa, SD apa SMP? Ya pokoknya dari SD sampai SMP juara 2 sekali, Juara 3 juara 3 sekali. sekali. Ya itu pas di masa SD-nya apa SMP-nya? SD kayaknya. Berarti SMP-nya kan enggak. Selebihnya juara 1 semua. Wih, serius lu. Maksudnya itu iya. Serius. Itu bukan ria. Iya, enggak apa-apa, ini buat motivasi yang lain. Tapi pas masuk SMA yang itu jadi sampah gua, Mas. Kok bisa ya, jadi pokoknya sampah? namanya ya, di atas langit ada langit kan. Nah, pengalaman gue di SMA tuh lebih ke ini, ke interaksi sama teman-teman, lebih ke kayak jadi bergaul lah. Pergaulan. Bergaulnya lingkungannya untungnya yang baik. Jadi nggak ada ruang untuk kayak kemana-mana gitulah pokoknya. Berarti SMA bener-bener jarang, maksudnya kan kayak yang lain kan misalnya tawuran apa-apa. Itu ada SMK yang lain ada, dan gue pernah lihat orang tawuran tapi. Nah iya, tapi nggak ikut. Tapi yang gue ngalamin dan kayaknya bukan setiap hari ya, setiap minggu ada kayak gitu tuh waktu SMP. Tawuran. Iya, tawuran SMP gue parah sih, Mas. Lu SMP-nya juga di Kuningan apa di Cirebon? Enggak, kalau kan gue asli Kuningan. SD SMP gue kan masih di daerah situ, dekat-dekat daerah Kuningan, daerah dekat rumah gue. Di SD di desa, SMP di kecamatan, di daerah kecamatan, SMA-nya baru di kota kabupaten, jadi agak jauh SMA-nya. Sama Cirebon beda lagi tuh. Kuningan Cirebon tuh beda lagi. Gua masih SMA tuh masih sampai di Kuningan aja, nggak keluar. Udah kayak gitu. Ya udah pas SMP aja sih sebenarnya yang lihat brutal kayak itu SMP. Tawuran, ya pokoknya yang di film-film tuh nyata ada, asli, Mas. Kayak yang di film-film gitu. Iya. Terus lu tadi katanya pas ngobrol kita di belakang, sebelum ini kan lu ngobrol katanya pernah ada itu masa-masa SMP usil-usil apa itu? Ya. Usilan lu masa SMP atau SMA apa? Sebenarnya usil-usil nggak ini sih, Mas, kalau gua nggak ngerugin orang lain ya. Ya. Cuma misalnya usil lihat orang pacaran digangguin, ditimpuk kayak apa, tapi bukan orangnya, di sekitarnya, biar dia notice kalau misalnya ada orang yang lihat tuh gitu. Misalnya dia pacaran di mana gitu, lu lemparin gentengnya apa gitu. Kayak gitu-gitu. Terus katanya ngintip orang pacaran, ngintip apa itu? Ya kan enggak sengaja lewat. Ya kan? Ngintipnya di mana lu? Kan ya orang pacaran kan biasanya sepi-sepi kan. Gua nggak sengaja lewat deh di sepi-sepi. Iya, ya udah gua itu SMP apa SMP SMA gua nggak pernah kayak gitu. Oh, SMP berarti. Tempat sepi-sepi. Iya kan, belakang kelas kalau pagi. Pagi atau masih pagi itu berarti. Pagi atau sore-sore pas kuliah banyak. Ya pengalaman sih yang kayak gitu lah. Yang berarti yang penting gue yang nggak ngalamin jadi pelakunya. Intinya berarti lu udah bisa membedakan mana yang baik mana yang enggak lah pada waktu itu kan, gitu intinya. Lu kepikiran ke situ lah. Ya maksudnya kan setidaknya masih bocah. Ya tahu masih bocah kan, setidaknya lu udah tahu mana yang baik mana yang enggak kan gitu. Ya. Dan untungnya SMA-nya dapat SMA yang lingkungannya itu ngedukung ke hal yang baik. Teman-teman lu juga, circle lu juga berarti. Circle lingkungan sekolah, circle pokoknya bagus lah lingkungannya, ngedukung buat karya yang lebih baik. Terus beranjak ke SMA lu pindah tempat ke Cirebon. Itu kuliah. Di Cirebon ngekos berarti? Ngekos. Gue SMA juga ngekos. SMA udah ngekos? Ya, kan jauh. SMA itu dari rumah jauh? Ada 45 menit dari rumah. Tapi kan jalannya enggak lurus gini kan, kayak bukan lurus rata.
Oh, itu Ya, di desa gunung ya? kan, ya, Oh, di gunung gunung. kan. Jadi kan kalau misalnya bolak-balik kan capek. Nah, berarti lu ibaratnya dari dari SMA udah belajar mandiri berarti. Wah, gua dari SD mas belajar mandiri. Masa? Serius. Gua kan tinggal sama nenek kakek. Kalau dari SD ditinggal kerja kan. Oh, apa orang tua kerja semua, Iya, lu dititipin ke nenek. iya SD SMP Lu dan tinggal sama nenek. iya kalau SMP itu udah mulai tinggal di rumah sendiri. SMP udah Iya, bareng orang tua lah, bareng orang enggak. tua. Jadi kan orang tua kerja. Hmm. Kalau SD kan gue sama kakek nenek masih Hmm. dititipin dan diem di rumah kakek nenek kan. Hmm. Kalau SMP udah berani sendiri ya udah. Kalau kakek nenek paling nengokin. Kalau enggak malamnya nginep di rumah. Gitu-gitu doang. Loh, orang tua lu kerja di luar kota apa gimana? Di luar kota ya adalah itu Oh kerja. iya, maksudnya di luar kota jarang pulang ibaratnya gitu. Ya, Berarti sempet hidup sama nenek juga berarti oh, ya. dua kakek, dua nenek, gue pernah hidup sama Dua mereka. kakek, dua nenek itu maksudnya orang tuanya dari ibu Ibu lu sama bapak. sama bapak. Iya, Asli asli. asli Kuningan semua orang tua. Kuningan semua. Berarti ngeri ya. Dari Iya, jadi kecil udah mandiri berarti. kalau misalnya kayak ngekos-ngekos kayak gini jauh-jauh ya biasa. Yang penting ada duit buat makan, udah jalan. Berarti bisa dikatakan SD lu ya jarang ketemu sama orang tua lah ibaratnya Ya, gitu buat kerja lah ibaratnya buat ya kan kerja buat nyukupin lu juga iya, kan ibaratnya. iya. Jadi tinggal sama kakek nenek. Tapi kakek Iya. nenek masih ada sekarang. Dari 4 tinggal satu kakek doang. Yang dari bokap kan pak. Dari bokap udah lama-lama sih meninggal, yang dari ibu tuh udah lama-lama. Terakhir apa nih waktu kakek dari ibu tuh waktu Masih kecil loh masih apa? kecil, Ya SD itu. enggak masih kecil. Terus dari nenek dari ibu waktu masuk SMP. Terus nenek dari bapak itu 2000 berapa? 19-an apa 2018? Segituan lah. Ya, berarti kan masa kecil lu ya jarang ketemu orang tua lah Wah, ibaratnya gitu. keren, Oke. mantep pokoknya. Terus udah pas tinggal bareng sama keluarga SMP itu berarti. Iya, SMA sekarang sih lebih ke sekarang. Lebih ke sekarang malah. Sekarang banyak di rumah. Iya, Siapanya lunya orang tua. orang tua banyak di rumah sekarang. Lu berapa bersaudara sih? Dua, Adik lu cewek? satu ya. Semenjak ada adik saya jadi sering di rumah. Kuliah. Sekolah kelas berapa din? Adik kelas 4 SD. SD. Oh masih SD ya. Iya. Ngeri. Mantep perjuangan lu. Berarti dari kecil. Emang masnya dulu gimana? Ya kalau dulu ya. Pas mulai mandirinya kapan? Pas mulai pisah sama orang tua? Kalau gua mulai mandiri, tapi emang kalau gak emang dasarnya gua dari kecil bangor ya. Ya walaupun tiap hari pulang ke rumah, cuman jarang pulang ke rumah itu semenjak gua SMP. Bangor tuh ngapain? Ya adalah biasa kadang-kadang aja. Cowok. Ya pulang tapi biasanya malam gitu habis pulang sekolah SMP. Zaman SMP ya. Iya. Pulang sekolah main, pulang malam kadang-kadang tidur di Teman jalan. ya, di rumah temen lah, di mana lah, kadang-kadang tidur di warnet juga pernah. Nah, maksudnya berarti kalau orang tua lu mendidik lu dulu gimana? Maksudnya lu kan dari SD, SMP jarang ketemu orang tua. Tapi sekarang kan udah kumpul bareng. Berarti lu ada fase nggak di mana lu merasain, maksudnya orang tua ngedidik lu tuh, lu ngerasain nggak? Ya ngerasain lah. Pokoknya intinya yang buruk-buruk dibilangin jangan. Ya maksudnya intinya ngedidiknya bukan keras juga ya, maksudnya kalau dibilang keras, kalau sebetulnya kalau zaman gua ya dulu orang tua gue keras, dalam artian kalau misalnya gue nakal bangor digebuk-gebuk, tapi kan kalau anak muda zaman sekarang rata-rata kalau digituin kan
nggak bisa gitu loh, lemah dia. Kadang-kadang misalnya ada kita masalah misalnya di sekolahan apa gimana, guru lempar apalah kan biasa kan, kalau orang tua sampai tahu laporan itu mungkin malah kita ditambahin kan mungkin. Tapi kan kalau zaman-zaman sekarang kan kalau misalnya ada murid diapain sama gurunya kan dilaporin, dikasusin dan lain-lain. Padahal itu kan ya walaupun ya nggak tahu ya mungkin udah beda zaman ya. Tapi kalau lu sendiri ngalamin itu nggak, misalnya nakal di apa digebuk apa gimana? Gak pernah gua mas, nggak kayak gitu, nggak keras, nggak, pokoknya ngedidiknya ya Sewajarnya aja berarti. sewajarnya, diomongin ya dengan kata-kata, nggak sampai fisik lah intinya, nggak sampai fisik, cuma omongan aja. Ya walaupun sebetulnya fisik pun ya kalau menurut gua loh ya, walaupun sebetulnya kalau mendidik fisik pun juga ya nggak masalah juga Iya kan. kan ya beda-beda kan, Iya emang orang orang tua beda-beda kan ya. mendidiknya beda-beda. Ya mungkin karena dulu gue cuma anak satu-satunya kali ya, kan Oh, udah iya. udah gede baru punya adik kan, Oh selisihnya jauh ya lu sama jauh lah. Gue punya adik SMP pas udah mulai agak-agak bisa mikir kan SMP. Ya udah mungkin orang udah mikir, jadi ya udahlah, ngapain dikerasin gitu. Tapi kalau sama juga adik juga kayak gitu, maksudnya di sama orang tua ya sama kayak lu, maksudnya cuma dikasih tahu doang. Yang penting intinya dikasih tahu, Ya, diarahin. cuma diomongin doang, nggak sampai fisik ke sana. Yang penting kalau anak sekarang, kalau untuk zaman sekarang anak di fisik pun juga ya mikir-mikir juga, karena Iyalah. ya tetap beda lah, perbedaan zaman kan semakin ke depan kan pasti semakin ngeri lah. Iya. Sebenarnya ngulik lu asik sebenarnya. Ada hal-hal yang jangan ngulik mas. kenapa emang? Gak bener nih. Bukan nggak bener ya, maksudnya kita sharing aja. Iya. Sharing apa, maksudnya Dan banyak kok mas, misalnya kayak apa namanya, anak-anak pertama kayak gue, kalau bilang kayak keresahan gitu banyak banget, dan pokoknya pasti ada ruang di pikirannya tuh yang itu emang capek banget buat anak pertama itu. ya apalagi ada lah ya cowok lagi, coba anak pertama punya adik ya kan. Sebenarnya bukan ya, mau anak pertama cowok ataupun cewek, kalau anak pertama ya pasti ada beban yang besar kan. Ya bukan beban sih, tanggung jawab. Dan kebetulan tambah cowok, wah udah tanggung jawabnya double kan. Ya makanya tulang punggung harus dikuatin tuh kan. Iya. Lagi lu ada, lu berapa? Satu ya? Satu. Gua anak pertama laki, adik gua 6. Cewek semua? Ya enggak lah, adik gua 6. Jadi anaknya orang tua gua ada 9. Yang ada cuma 7, yang ada 7 yang gua udah meninggal. Gua anak pertama, adik gua 6. Ya alhamdulillah yang adik gua pas yang kedua itu udah nikah lah, udah maksudnya udah berkeluarga sendiri. Yang masih sekolah ada berapa ya? Kok ada berapa? Ada sendiri lupa. Piye tuh mas? Yang sekolah masih 1, 2 sih yang sekolah. 2 SD. Yang satunya di pesantren. Gitu ya, intinya anak pertama ya harus kuat lah, ibaratnya tanggung jawab semakin besar kan. Gue juga suka sharing kan sama anak pertama yang lainnya, dan kemarin aja anak-anak Semarang kan ada anak yang pertama, gue sharing pengalaman, sering beban ya, pokoknya ya sepemikiran lah itu. Ada anak pertama yang cewek? Ada. Gimana pas lu sharing gimana? Kalau menurut versi dia misalnya anak pertama cewek gimana? Ya sama aja bebannya kayak cowok sebenarnya, ya bukan karena cowok cewek ya, mungkin karena bebannya karena anak pertamanya aja, sama aja pikirannya itu. Pokoknya apa namanya, misalnya anak-anak yang lain misalnya 1 kilometer, kalau misalnya anak pertama udah mikirnya 2 kilometer, 3 kilometer, dan udah pikirnya kemana-mana. 3 kilometer iya, jauhnya jaraknya, ibaratnya. Ibaratnya misalnya baru segini, tapi nggak tahu juga ya anak kedua, anak ketiga, anak keempat gimana, nggak tahu. Soalnya kalau misalnya anak pertama ya istilahnya kita nggak ada yang dilihat tuh di depan, ngerti nggak?
misalnya anak kedua ketiga ya pasti ada yang lihat ada kakaknya, panutannya, ya ada yang dicontoh. kakaknya gini gini. Kalau anak kedua harus punya jalan sendiri Iya, dulu. ada sih kalau gua loh. Kalau gua anak pertama tetap panutannya yang dilihat tetap pasti bapak sih. Iya, kalau orang tua sih iya. Iya, ya kan katanya nggak ada Iya yang kan, dilihat. kalau misalnya yang bukan orang tua atau selain orang tua harus kayak buka jalan sendiri kemana gitu. Ya sih. Ya intinya harus pinter-pinter kita gimana caranya ngatur ini, ngatur itu. Bener.